Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, bagaimana kabar? Sehat semuanya kan? Mari kita pada kesempatan pagi hari ini kita belajar dengan Pak Aris lagi, masih pada cerita inspiratif. Anak sekalian, pada pertemuan yang pertama kita sudah belajar bersama-sama. Sekarang kita lanjutkan dalam KD yang sama, yaitu masih menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kemarin sudah kita pelajari yang pertama tentang menganalisis struktur teks cerita inspiratif. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan yang kedua ini kita agak banyak anak-anak pelajaran untuk kali ini karena ada tujuannya yang harus kita capai pada pembelajaran pagi hari ini, ada dua, yaitu mengidentifikasi aspek kebahasaan teks cerita inspiratif. Kemudian yang berikutnya, peserta didik dapat menuliskan cerita inspiratif berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan cerita inspiratif. Anak-anakku sekalian, mari kita belajar bersama-sama. Kita perhatikan kaidah kebahasaan dalam cerita teks inspiratif itu ada 3. Yang pertama itu ada kata keterangan atau menggunakan kata keterangan. Kemudian yang kedua ada kata penghubung atau menggunakan kata penghubung, baik itu dalam kalimat ataupun dalam sebuah paragraf. Anak-anak sekalian, pada kaidah kebahasaan yang ketiga nanti ada yang disebut dengan menggunakan kalimat majmu. Nah, di sini padahal di kelas 8 sudah kita pelajari bersama tentang kalimat majmu, macamnya ada 3, gitu. Kalimat majmu setara, ada bertingkat, ada campuran. Nah, di sini nanti kita bahas lebih spesifik. Mari kita mulai tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif itu ada 3 tadi sudah saya jelaskan. Dalam penggunaan kata keterangan di sini yang pertama keterangan cara. Pada keterangan cara ini merupakan keterangan cara pada suatu peristiwa yang terjadi dan ditandai dengan kata dengan. Contohnya saya sudah buatkan contoh kalimat. Adik menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan lantang. Nah, ini konjungsi dengan sudah dicetak oleh Pak Aris. Berbeda warnanya, di sini diberi warna putih. Ini merupakan konjungsi atau kata keterangan. Keterangannya di sini. Berikutnya itu merupakan kata keterangan setelah konjungsi ini. Kemudian yang kedua, keterangan tempat. Merupakan keterangan tempat terjadi suatu peristiwa yang ditandai dengan kata di, ke, dan dari. Ini saya buatkan contoh satu saja. Kita menggunakan kata keterangan ke. Ibu belanja ke pasar. Ibu belanja ke pasar. Ya, ini terus kemudian ada lagi kalau di bapak minum teh di teras boleh, ya kan? Ibu pulang dari pasar boleh. Silahkan anak-anak penggunaan kata keterangan ini ada 3 keterangan tempat itu di, ke, dan dari. Selanjutnya pada keterangan yang ketiga ada keterangan waktu. Ada keterangan waktu itu merupakan keterangan suatu peristiwa atau sebuah kegiatan yang ditandai dengan kata pada, kemarin, besok, lusa, dan lain sebagainya.
Kita buatkan contoh satu saja. Siswa kelas 9 harus masuk sekolah pada hari Senin. Nah, ini pada keterangan waktu. Bisa membuat contoh yang lain. Besok pagi anak-anak harus masuk sekolah. Nah, jelas. Ini keterangannya pada dan besok. Seperti itu. Mudah sekali anak. Pada bagian yang keempat, yaitu keterangan tujuan. Keterangan tujuan ini merupakan suatu kalimat yang dalam teknik ditandai dengan kata untuk dan agar. Contoh dalam kalimatnya, anak-anak harus membawa bekal untuk makan siang. Anak-anak harus membawa selimut agar tidak kedinginan. Nah, silakan. Nah, inilah contoh ciri teks infinitif dengan menggunakan kata keterangan. Kata keterangan macamnya ada berapa tadi anak-anak? Ada 4. Keterangan cara, keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan tujuan. Selanjutnya anak-anak sekalian, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu dengan menggunakan kata hubung intra kalimat dan antar kalimat. Nah, di sini contoh bisa dilihat langsung pada PowerPoint di sini. Yang pertama, konjungsi pertentangan. Nah, ini pertentangan ini kalimatnya kalimat majemuk setara. Ya, di sini konjungsi pertentangan contohnya tetapi, namun, walaupun, meskipun, dan sekalipun. Contohnya saya gunakan satu saja yang saya cetak merah ini merupakan kata hubung atau konjungsi. Nah, siswa kelas 9 sering membuka HP tetapi tidak mau membaca materi pelajaran. Nah, bagus ini anak-anak. Siswa kelas 9 sering membuka HP. Sayang gitu kan. Tetapi ya ini kebalikannya. Tetapi di sini tidak mau membaca materi pelajaran. Terus kemudian bisa menggunakan contoh yang lain. Saya buatkan contoh sendiri lagi, gitu. Anak-anak tetap harus belajar di rumah walaupun tanpa bimbingan langsung dari Bapak Ibu guru. Nah, ini walaupun ini konjungsinya atau kata penghubungnya. Contoh yang kedua di sini konjungsi konsekuensi. Ini contoh dengan demikian, ya, contohnya dengan demikian atau maka. Contohnya dalam kalimat Amir belajar dengan giat, maka nilainya baik. Karena belajar dengan giat, maka nilainya baik. Ya, ini sekali lagi, ya. Tolong diperhatikan. Berikutnya pada kata konjungsi yang ketiga, yaitu konjungsi akibat. Contoh akibatnya atau oleh sebab itu. Contoh di sini, Nino tidak pernah mengerjakan tugas, akibatnya Nino harus tinggal kelas. Nah, atau dengan contoh yang kedua, konjungsi yang kedua, Aris tidak pernah masuk sekolah, oleh sebab itu ia harus dipanggil oleh guru BB. Nah, ini gampang saja. Kemudian pada bagian yang ketiga, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu anak-anak menggunakan kalimat majemuk. Nah, di sini tolong tadi di atas sudah disinggung Pak Aris, gitu. Menggunakan kalimat majemuk setara. Ya, nanti kalau sudah dalam pertemuan tatap muka, nanti saya jelaskan tentang apa toh kalimat majemuk setara, apa toh kalimat majemuk bertingkat, apa toh kalimat majemuk campuran. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng. Di sini kalimat majemuk setara yang pertama, yaitu kalimat majemuk setara disebut juga kalimat majemuk koordinatif. Struktur kalimat di dalamnya terdapat paling sedikit ada 2 kalimat dasar. Masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Dalam bahasa yang kita gunakan sehari-hari, bahwa kalimat majemuk itu setara itu apa? Kalimat
yang memiliki dua pola kalimat atau lebih yang derajatnya sama. Itu gampang, lebih gampang, ya kan? Saya ulangi sekali lagi, kalimat majmu' musta'ar itu adalah satu kalimat yang memiliki dua pola kalimat atau lebih yang derajatnya sama. Ini lebih gampang. Kemudian pada kalimat majmu' yang kedua yaitu kalimat majmu' bertingkat. Ya, ini juga sama. Jenis kalimat ini adalah kalimat yang mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti atau utama dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat inti tersebut. Nah, saya jelaskan dengan bahasa yang lain mungkin lebih gampang diterima. Kalimat majmu' bertingkat, maaf anak-anak sekalian. Kalimat majmu' bertingkat adalah satu kalimat yang memiliki dua pola kalimat, gitu. Satu kalimat yang memiliki dua pola kalimat atau lebih yang derajatnya berbeda. Yang dimaksud derajatnya berbeda apa? Yang dimaksud derajatnya berbeda itu di situ satu disebut induk kalimat, yang kedua disebut anak kalimat. Anak kalimat tidak akan ada kalau tidak ada induk kalimat. Artinya apa di situ? Bahwa anak kalimat itu tidak akan ada maknanya atau tidak akan bermakna kalau tidak diikuti atau mengikuti kalimat induknya tadi. Selanjutnya anak-anak sekalian, nah di sini saya contohkan dalam teks cerita inspiratif sesuai dengan strukturnya. Kalau kemarin kita sudah berbicara kan, struktur teks inspiratif itu ada berapa? Ada 5. Mari kita ulang bersama-sama. Ya, di sini saya jelaskan langsung pada contoh. Struktur teks inspiratif, terus kemudian pada bagian-bagian struktur itu sudah Bapak Guru berikan contoh. Ini yang agak luas saja dan pasti anak-anak sudah mengenal tokoh yang mendunia ini. Pada bagian pertama, struktur dia adalah orientasi. Di sini dapat disampaikan bahwa orientasi ini disebut juga dengan perkenalan, begitulah lebih gampang, lebih populer bahasa kita. Di sini orientasi adalah perkenalan. Maksudnya apa? Bahwa di situ kalau kita membuat cerita itu tokohnya dikenalkan di situ, di bagian orientasi ini. Contoh saya bacakan. Thomas Alva Edison merupakan salah satu orang yang berperan dalam perkembangan peradaban manusia. Berbagai penemuannya sangat berguna bagi banyak orang. Edison lahir di Amerika, tepatnya di Milan, Ohio, pada 11 Februari tahun 1847. Nah, ini bagian orientasi. Perkenalan siapa? Nama tokoh. Ya. Tokohnya siapa? Thomas Alva Edison. Di sini, ya kan? Di mana dia lahir, kapan. Nah, di sini namanya siapa? Di sini orientasi, perkenalan. Kemudian kita lanjutkan pada bagian kedua adalah perumitan. Nah, di sini mulai ada dibangun sebuah pernyataan yang menuju ke puncak. Ini awal dari sebuah permasalahan itu di sini. Di sini saya bacakan contoh langsung saja. Edison dan keluarganya sempat pindah dari Ohio ke Michigan. Semasa sekolah, ia selalu mendapat nilai terendah di kelasnya. Nah, di sini. Kemudian guru menganggapnya bodoh sehingga ia dikeluarkan dari sekolah. Meski demikian, Ibu Edison tidak menyerah pada anaknya. Nah, di sini rumitnya di mana? Nah, kalau di atas tadi ada orientasi adalah dia adalah tokoh besar, ya kan? Tapi di sini mulai dibangun namanya perumitan, dimunculkan sebuah masalah dari siapa? Tokoh. Tokohnya siapa? Thomas Alva Edison. Masalahnya apa? Di sini mendapat nilai terendah di kelasnya. Jadi kalau anak-anak juga siapa
kalau yang mendapat nilai terendah pasti terjadi masalah. Nah, di sini, ya kan? Tolong diperhatikan sekali lagi, saya ulang, dalam perumitan ini, di mana yang menyebutkan rumit itu? Thomas Alva Edison itu mendapatkan nilai terendah di kelasnya. Ini suatu masalah. Mulai ada masalah buat Thomas Alva Edison itu. Dan gurunya menganggap Thomas itu anak yang bodoh. Kemudian akibatnya apa di sini? Dikeluarkan dari sekolah. Tetapi siapa yang gigih? Ibunya. Tidak menyerah bahwa anaknya dikatakan bodoh. Kita lanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu komplikasi. Nah, di sini komplikasi itu puncak ketegangan. Di sini. Saya baca langsung contohnya. Ibu Edison adalah guru, maka ia mengajari sendiri anaknya. Sejak usia 11 tahun, Edison sudah mulai membuat penemuan-penemuan di laboratorium kecilnya di ruang bawah tanah. Pada 1868, Edison menemukan sistem intercom elektrik, tetapi penemuannya kurang mendapat perhatian orang. Edison tidak menyerah. Ia terus meneliti sambil bekerja menjadi loper koran, operator telegraf, sampai menerbitkan koran secara mandiri. Nah, di sini konfliknya di mana di sini? Di sini konfliknya mana? Dia tidak menyerah dengan bimbingan gurunya, ya kan? Dengan bimbingan ibunya sendiri. Nah, yaitu di situ. Kemudian dia menemukan sebuah penemuan yang luar biasa tadi. Nanti. Yaitu di sini menemukan hal yang sangat luar biasa sampai sekarang masih digunakan. Ya kan? Penemuan di laboratorium kecilnya itu dia menemukan intercom elektrik, tapi dia tidak dihargai oleh orang lain, tidak mendapat perhatian dari orang lain, tapi dia tidak menyerah. Nah inilah. Kemudian ia terus meneliti sambil bekerja. Nah di sini konfliknya mana? Dia sebagai peneliti juga menjadi tukang loper koran. Nah, kemudian dia menerbitkan koran secara mandiri. Ini adalah sebuah hal yang perlu ditiru. Gigih tanpa kenal lelah, tanpa kenal menyerah. Ya, ini tolong diperhatikan pada konfliknya di sini adalah penemuan yang kurang mendapat perhatian orang. Ini konfliknya di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan pada bagian struktur yang keempat, ada resolusi. Apa resolusi? Itu adalah jalan keluar, pemecahan masalah. Saya baca contohnya, kerja kerasnya membuahkan hasil. Nah, ini sudah jelas nggak di sini? Nah, di situ sudah. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Orang-orang mulai menaruh perhatian pada penemuan Edison. Sampai akhirnya ia menjadi pengusaha sekaligus penempuh hebat. Beberapa penemuan yang ia pelopori yaitu stock ticker, lampu pijar listrik, fonograf, fonomotor, vitaskop, dan lain sebagainya. Nah ini yang masih sampai sekarang mendunia dan masih kita nikmati adalah apa? Lampu pijar listrik. Nah ini sudah di awal pada bagian resolusi ini sudah jelas kalimatnya yang pertama. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Nah, ini sangat bahagia sekali. Resolusi. Bagian ini sangat penting. Kemudian kita lanjutkan pada bagian terakhir, koda atau pesan. Ada orang menyebut amanat. Silahkan, monggo, sama saja. Pada bagian ini, melalui kisah Thomas Alva Edison, kita belajar bahwa bodoh atau pintar tidak menjadi kunci kesuksesan seseorang. Jangan merendahkan atau menghina orang lain yang karena ia tidak pandai dalam satu hal tertentu. Setiap orang dapat menjadi orang yang hebat selama ada peluang. Kemauan yang kuat
dan mau kerja keras. Nah, ini. Intinya apa anak-anak? Pesannya, pesannya buat pembaca bahwa kita tidak boleh meremehkan atau merendahkan atau menghina orang lain, orang yang kurang pandai atau tidak pandai. Nah, ini. Tetapi semuanya itu bisa berubah kalau ada peluang, ada kemauan yang kuat dan mau kerja keras. Jadi anak-anak jangan rendah diri kalau wah saya tidak pandai, jangan. Dalam satu hal mungkin anak-anak kurang pandai, tetapi dalam lain hal mungkin anak-anak menjadi yang paling hebat. Anak sekalian, demikian pembelajaran teks cerita inspiratif kali ini. Mohon maaf anak-anak sekalian, pembelajaran kali ini sebenarnya terlalu banyak buat anak-anak sekalian. Tapi karena waktunya minggu depan tanggal 22 Februari 2021 anak-anak harus sudah mengikuti ulangan harian bersama yang kedua. Materinya yang saya sampaikan temanya adalah teks cerita inspiratif. Demikian anak sekalian, pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin banyak kekurangan yang Bapak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau anak-anak tidak jelas dengan keterangan Pak Aris pada kesempatan pagi hari ini dalam pembelajaran teks inspiratif yang kedua atau yang terakhir, anak-anak bisa lewat WA grup kelas, bisa lewat forum diskusi dalam Uklen, anak-anak bisa di sana. Nanti dituliskan di sana, insya Allah Pak Aris jawab, Pak Aris jelaskan semaksimal mungkin. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga anak-anak tetap semangat belajar, segera pandemi berlalu dari negeri tercinta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.